Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini semuanya untuk kelas 7E dan kelas 7F? Bertemu lagi dengan saya Ustadz Zendi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi di sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pencemaran air, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran udara dan pencemaran tanah. Maka dari itu sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, silakan disiapkan dulu alat tulisnya ya, supaya nanti anak-anakku semuanya bisa mencatat hal-hal yang dirasa penting dan bisa dipelajari di lain waktu sehingga tidak mudah lupa. Maka dari itu santai saja ya, dan duduk yang nyaman sambil menonton videonya. Kalau begitu mari kita mulai. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin ya. Jika kemarin kita sudah mempelajari mengenai pencemaran air, maka di pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pencemaran udara dan tanah. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai pencemaran udara. Nah, apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah suatu kondisi udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik atau biologi yang berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, jadi pencemaran udara ini adalah di mana udara di sekitar kita ini itu sudah tercemar oleh berbagai macam senyawa kimia ya. Nah, apa dampaknya pencemaran udara bagi kehidupan? Ya tentu banyak sekali ya dampak-dampaknya, terutama dampak bagi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan dapat merusak keindahan alam, kenyamanan, dan properti. Nah, pencemaran udara ini dibedakan menjadi dua ya. Penyebabnya itu ada primer dan sekunder. Nah, jika pencemaran udara yang disebabkan karena penyebab primer ini karena pencemaran ya, karena disebabkan langsung oleh sumber pencemar. Dan jika sekunder itu disebabkan oleh reaksi antar substansi pencemar udara yang terjadi di atmosfer. Nah, kita bisa lihat di sini contoh-contohnya. Nah, pencemaran udara ini ya ada yang disebabkan oleh alam dan juga ada yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, coba kita lihat di sini. Kita bisa pilih kira-kira mana ya faktor penyebab pencemaran udara yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Ya, tentu saja kita bisa lihat di sini ya. Ada asap pabrik. Nah, di sini asap pabrik adalah penyebab pencemaran udara yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Ada lagi asap rokok, kemudian ada lagi asap kendaraan bermotor, kemudian ada lagi asap pembakaran sampah, kemudian ada asap dari kebakaran hutan. Nah, kalau kebakaran hutan ini juga bisa dibedakan menjadi dua ya. Ada yang disebabkan karena faktor aktivitas manusia ya, karena hutan itu sengaja dibakar untuk membuka lahan misalnya untuk dijadikan perkebunan sawit misalnya. Nah, itu kan tidak boleh ya membakar hutan sembarangan ya, karena hutan adalah sebagai paru-parunya dunia ya, menghasilkan oksigen. Kemudian dari aktivitas alam ya, pencemaran udara bisa disebabkan karena abu vulkanik yang disebabkan karena letusan gunung berapi. Kemudian apa sih sebenarnya dampak pencemaran udara bagi kehidupan kita ya, ataupun bagi kehidupan lingkungan sekitar kita? Nah, yang pertama adalah penurunan kualitas udara. Akibat pencemaran menimbulkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit pernafasan. Nah, ini contohnya ada di kota besar. Misalnya kita lihat di Jakarta ya. Di Jakarta itu sangat penuh sekali dengan kendaraan bermotor ya. Baik motor maupun mobil, dan juga banyak sekali industri-industri yang mengeluarkan asapnya atau mengeluarkan limbah asapnya ya. Jadi itu semua dapat mencemari udara, dan udara yang sudah tercemar kita hirup, dan ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit.
karena udara yang ada itu sudah tidak lagi baik atau sudah tidak lagi bersih. Kemudian ada faktor alam tadi, yaitu abu vulkanik dari letusan gunung berapi yang mengakibatkan hujan asam yang mempengaruhi atau mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa hujan asam yang disebabkan karena abu vulkanik atau meletusnya gunung berapi dapat mengganggu pertumbuhan tanaman? Nah, karena abu vulkanik yang disebabkan atau dikeluarkan dari letusan gunung berapi itu bersifat asam, atau bisa dapat dikatakan sebagai sifatnya adalah panas ya. Ketika abu vulkanik ini menyentuh tumbuhan, otomatis tumbuhan akan terbakar ya, sehingga ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman akan melambat ataupun bisa juga mati. Kemudian penggunaan produk pendingin ini misalnya ya, kalau yang di rumahnya ada AC, nah ini AC itu mengandung CFC ya, seperti freezer dan AC. Nah, tidak hanya AC tapi juga ada freezer. Nah, CFC ini nanti bisa menguap ke udara sehingga dapat menipiskan atau dapat melubangi lapisan ozon yang berfungsi untuk melindungi bumi dari pancaran sinar matahari ya. Sehingga ketika sinar matahari masuk, kemudian karena lapisan CFC itu menumpuk di udara atau di atmosfer, sehingga pantulan udaranya tidak bisa, pantulan cahaya mataharinya tidak bisa keluar. Nah, sehingga ini akan membuat bumi akan semakin panas. Kemudian ada suhu bumi meningkat karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi menyebabkan efek rumah kaca. Nah, ini juga sama ya. Efek dari konsentrasi karbon dioksida, contohnya kendaraan bermotor, ada mobil, itu semua menghasilkan gas yang namanya karbon dioksida, sehingga karbon dioksida ini akan menyebabkan efek rumah kaca, di mana suhu bumi ketika efek rumah kaca ini sudah meningkat ya, sudah semakin tebal ya di atas ya, karena konsentrasi karbon dioksidanya sudah menumpuk di lapisan atmosfer, maka pantulan dari sinar matahari ini tidak dapat dikembalikan ke matahari ya, sehingga suhu bumi akan semakin panas dan akan mempengaruhi kondisi alam di bumi itu sendiri. Kemudian kalau tadi kita sudah mengetahui apa penyebabnya, nah sekarang kita juga harus tahu bagaimana penanggulangan pencemaran udara. Walaupun memang untuk saat ini pencemaran udara itu sudah sangat kronis sekali ya, karena negara-negara industri sudah banyak mendirikan pabrik-pabriknya ya, yang otomatis ini akan semakin lama semakin mencemari udara. Tetapi setidaknya kita bisa menanggulanginya atau bisa meminimalisir pencemaran udara. Nah, contohnya yaitu tidak membakar sampah ya. Jadi sampah itu seharusnya tidak boleh dibakar, karena jika sampah dibakar maka akan menghasilkan gas karbon monoksida, karbon dioksida dan lain sebagainya, sehingga itu akan mencemari udara dan akan menyebabkan efek rumah kaca. Nah, selanjutnya adalah mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Nah, kenapa? Sama seperti membakar sampah tadi, kendaraan bermotor itu dapat menyebabkan efek rumah kaca ya, yang dikeluarkan dari gas karbon dioksidanya dengan karbon monoksidanya dari kendaraan bermotor. Kemudian tidak merokok. Nah, ini juga ya, merokok ini juga dapat mencemari udara. Selain bisa mencemari udara, juga bisa mencemari paru-paru kita ya. Paru-paru kita bisa rusak karena akibat terlalu sering atau akibat dari merokok. Kemudian memelihara lebih banyak tanaman. Nah, fungsinya apa ketika kita bisa memelihara lebih banyak tanaman? Tentu saja dengan memelihara lebih banyak tanaman, maka udara yang ada di sekitar kita akan lebih banyak. Nah, karena kita tahu tanaman itu melakukan fotosintesis, di mana hasil fotosintesisnya salah satunya adalah O2 atau oksigen. Nah, oksigen ini yang kita butuhkan sehari-hari untuk bernafas. Kemudian kalau tadi kita sudah belajar mengenai pencemaran udara, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pencemaran tanah.
Oke, apa itu pencemaran tanah? Nah, pencemaran tanah adalah keadaan bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alami tanah. Pencemaran tanah terjadi karena kebocoran limbah atau bahan industri, penggunaan pestisida, kecelakaan kendaraan, pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah, dan penimbunan sampah dan limbah industri. Nah, pencemaran tanah ini yang paling sering kita lihat contohnya adalah limbah-limbah industri ya. Mungkin di sekitar rumah anak-anakku semuanya ada pabrik-pabrik atau industri-industri yang membuang limbahnya itu sembarangan ya. Bisa dibuang di tanah. Nah, kalau dibuang di tanah limbahnya otomatis akan berdampak pada tanah itu sendiri ya. Tanahnya menjadi tercemar ya, sudah tidak sehat lagi dan akan susah atau akan mengalami kesulitan ketika kita mau menanamkan tanaman ya, karena tanahnya sudah tercemar dan tumbuhan juga akan susah untuk tumbuh di tanah yang sudah tercemar. Nah, adapun berbagai macam faktor pencemaran lingkungan di sini. Nah, faktor pencemaran tanah ini ada 3. Yang pertama limbah domestik. Nah, limbah domestik ini limbah-limbah rumah tangga ya, misalnya ada berupa tinja atau feses. Nah, ini feses juga ya, makanya itu kita harus buang air besar itu tidak boleh sembarangan ya, harus di kamar mandi yang ada septic tanknya. Kemudian deterjen ini biasanya ya, mungkin anak-anakku semuanya suka mencuci di rumah, mencuci baju, mencuci piring. Nah, itu deterjennya juga ya dapat mempengaruhi atau dapat menimbulkan pencemaran pada tanah, makanya harus disalurkan atau dibuang pada tempat yang benar. Kemudian ada oli dan ada cat, ini juga sama ya. Ini oli dan cat ini mengandung berbagai macam bahan kimia yang dapat merusak lingkungan kita, terutama jika dibuang sembarangan di atas tanah. Kemudian yang kedua adalah limbah industri. Nah, limbah industri ini contohnya tadi ya, sisa-sisa pengolahan pabrik. Misalnya di dekat rumah anak-anakku ada pengolahan pabrik gula. Nah, kemudian kan ada limbahnya otomatis ya. Kemudian limbah itu dibuang sembarangan di atas tanah atau dibuang di lahan yang kosong. Nah, itu dapat mencemari lahan atau tanah di sekitarnya. Kemudian limbah pertanian. Nah, ini anak-anakku yang tinggal di desa biasanya ya banyak sekali menggunakan pupuk ataupun pestisida. Pestisida ini adalah penghilang hama ya, atau racun untuk belalang ataupun serangga yang biasanya menyerang pada tanaman padi. Nah, itu bisa menggunakan pestisida. Tetapi penggunaan pestisida dan pupuk urea atau pupuk kimia yang berlebihan itu juga dapat mempengaruhi kesehatan tanah. Nah, kenapa? Karena pestisida dan pupuk urea ini banyak sekali mengandung bahan-bahan kimia yang nantinya bisa mencemari atau merusak kesuburan tanah di sekitarnya. Makanya itu kita harus bisa meminimalisir penggunaannya agar dampaknya tidak lebih jauh dalam pencemaran tanah ini. Kemudian dampak pencemaran tanah. Nah, ini dampak-dampaknya apa saja sih? Dampaknya kalau kita menggunakan, contohnya tadi menggunakan pestisida ya, mencemari tanah, itu dampaknya apa bagi kita, bagi kehidupan kita, keberlangsungan hidup kita, juga di lingkungan sekitar kita. Nah, yang pertama adalah kanker ya. Kanker, kebanyakan polutan tanah mengandung zat karsinogenik. Nah, jadi zat karsinogenik ini adalah zat yang dapat memicu kanker ya. Ada banyak sekali zat yang dapat memicu kanker, tidak hanya rokok saja ya, asap rokok saja, tetapi juga bahan-bahan kimia ya, atau yang dapat kita sebut sebagai logam-logam berat ya. Logam berat itu apa sih? Nah, logam berat adalah logam yang ketika masuk ke dalam tubuh kita itu sudah tidak bisa dikeluarkan lagi, sehingga logam-logam berat itu bisa mengendap di dalam tubuh kita yang lama-kelamaan akan merusak sel-sel jaringan kita dan bisa jadi menjadi kanker, dan kita akan merasa kesulitan ya dalam melakukan metabolisme tubuh, sehingga nanti bisa merusak segala jaringan yang ada di tubuh dan bisa menyebabkan kematian. Nah, logam-logam berat ini contohnya ada, misalnya ada apa ya, contohnya
ada raksa, kemudian ada pestisida tadi itu juga dapat termasuk ke dalam golongan logam-logam berat. Nah, kemudian ada lagi kerusakan organ. Nah, ini juga sama ya. Hal ini juga disebabkan oleh zat polutan tanah yang berbahaya. Salah satu contohnya seperti kerusakan ginjal yang disebabkan oleh merkuri. Oke. Ini merkuri. Nah, merkuri ini suatu zat yang termasuk logam berat ya, di mana ketika merkuri ini sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka akan mengendap di sel-sel ataupun di jaringan tubuh kita sehingga sudah tidak dapat lagi dikeluarkan, dan itu akan menyebabkan kerusakan pada sel jaringan ya, bisa lebih parah lagi menjadi kanker kulit misalnya, lalu bisa menyebabkan kematian. Kemudian ada bioakumulasi. Nah, bioakumulasi ini dapat terjadi apabila manusia memakan daging atau sayur yang telah terpapar polutan tanah. Kita harus mewaspadai hal ini karena berujung pada penyakit kronis laten atau tidak disadari. Nah, misalnya begini, di tempat-tempat di area desa anak-anakku misalnya ada seorang peternak misalnya menernakan sapi. Nah, sapi itu diberikan makan tanaman atau tumbuhan yang sudah tercemar oleh logam berat misalnya, kemudian dimakan oleh sapi. Nah, logam berat ini maka akan masuk ke tubuh sapi. Nah, sedangkan sapi ketika sudah disembelih kita makan, otomatis logam berat yang sudah tertimbun yang di dalam sapi yang berawal dari tumbuhan tadi itu juga akan masuk ke dalam tubuh kita ya, sehingga akan mengendap, kemudian akan menyebabkan berbagai macam penyakit di tubuh kita ya, dan sangat berbahaya, bisa sampai kepada kematian. Maka dari itu kita harus selalu hati-hati dalam memilih makanan, harus yang sehat, halalan thayyiban, bersih begitu ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, kemudian dampaknya pada lingkungan. Nah, kita lihat berbagai macam dampak pada lingkungan. Ini ada hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati berarti hilangnya berbagai macam hewan maupun tumbuhan ya, yang diakibatkan karena paparan polusi atau polutan dari tanah-tanah yang sudah tercemar. Kemudian menurunkan kesuburan tanah. Nah, ini ketika tanah itu sudah tercemar, maka tanah akan kehilangan kesuburannya. Zat-zat atau zat-zat organik yang ada di dalam tanah akan hilang atau akan rusak, sehingga biota-biota atau mikroflora ini dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur ya, seperti sedia kala. Sehingga ketika tanah ini sudah tidak subur, maka ketika ditanami tanaman ya, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Ini akan berdampak pada tanaman yang akan ditanam di tanah yang tidak subur ya. Jadi bisa menyebabkan tanaman menjadi tidak optimal dalam pertumbuhannya. Kemudian perubahan struktur tanah. Struktur tanah dapat mengalami perubahan apabila terdapat polutan yang mematikan komponen penting di dalam tanah. Nah, ini struktur tanahnya akan berubah. Kenapa? Karena terdapat polutan yang mematikan komponen penting di dalam tanah. Jadi di dalam tanah itu kan ada komponen yang penting ya. Misalnya di dalam tanah ada cacing tanah ya, yang dapat menggemburkan tanah atau membantu penggemburan tanah. Itu sudah tidak ada lagi karena tanahnya sudah tercemar ya. Cacing-cacing pun akan berpindah atau akan pergi atau bermigrasi ke tempat tanah-tanah yang kiranya masih subur untuk melangsungkan kehidupannya. Kemudian adapun senyawa-senyawa organik yang ada di dalam tanah juga akan rusak karena sudah terpapar oleh pencemaran tanah, bisa terpapar oleh logam berat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sih caranya menanggulangi atau setidaknya kita bisa meminimalisir pencemaran tanah. Nah, yang pertama adalah menghindari aktivitas pertanian yang berlebihan ya. Nah, ketika kita bertani, kita harus bisa meminimalisir penggunaan pupuk-pupuk kimia dan penggunaan pestisida untuk menghilangkan hama wereng misalnya. Kita harus menguranginya itu. Nah, kita bisa beralih kepada pupuk-pupuk yang lebih
alami, lebih sehat. Contohnya adalah pupuk organik ya. Pupuk organik itu kan banyak sekali contohnya, atau bisa dibuat dari berbagai macam bahan. Misalnya dari kotoran ayam juga bisa kita bikin pupuk organik. Kemudian kotoran sapi, kotoran kambing itu bisa kita bikin sebagai pupuk alami. Kemudian pestisida kita bisa bikin menggunakan sari cabai misalnya, ataupun sari daun tembakau, itu juga bisa dijadikan sebagai pestisida. Kemudian mengurangi waste footprint manusia. Waste footprint ini yang disini dapat berupa sampah plastik. Nah, jadi kita harus bisa mengurangi sampah-sampah yang susah untuk diurai. Contohnya plastik ya. Plastik ini kan sampah yang sangat sulit sekali untuk diurai. Kenapa? Karena dekomposer yang ada di alam itu akan mengurai sampah plastik itu dalam jangka waktu yang sangat lama sekali. Ya, bisa sampai puluhan tahun, ratusan tahun ya, bisa sampai ratusan tahun hingga sampah ini bisa terurai dengan sempurna. Jadi kita harus menghindari bahan-bahan yang susah diurai. Dekomposer contohnya berupa sampah plastik. Kemudian ada pencucian tanah, sehingga pencucian tanah ini adalah tanah yang sudah tercemar kita harus endapkan terlebih dahulu ya, kita harus kembalikan lagi ke fungsi normalnya ya. Jadi tanah itu tidak dipergunakan sementara waktu, sehingga zat-zat kimia yang ada di dalamnya sudah hilang lah, baru kita bisa tanaman kembali. Kemudian bioremediasi. Nah, bioremediasi ini adalah metode pengolahan, yaitu menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi kontaminan dan mengembalikan kesuburan tanah, sehingga tanah kembali menjadi subur, menjadi normal dan bisa digunakan kembali. Nah, menggunakan mikroorganisme ini adalah mikroorganisme yang sifatnya baik, kemudian disebarkan ke tanah yang sudah tercemar. Nah, ketika sudah disebarkan, maka mikroorganisme ini akan memakan atau akan menghancurkan logam-logam berat yang ada di dalamnya, sehingga tanah yang tadinya sudah terkontaminasi oleh berbagai macam zat kimia akan kembali normal dan kembali bisa digunakan atau bisa ditanami. Oke, sekian dulu materi singkat dari saya. Insya Allah nanti minggu depan atau di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk latihan soal ya, sebagai bahan penilaian di bab pencemaran ini. Nah, nanti insya Allah soalnya ada sekitar mungkin 15-20 ya, insya Allah maksimal 20 pilihan ganda. Insya Allah soalnya juga gampang-gampang, dan semoga anak-anakku semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Tetap semangat walaupun belajar di rumah, selalu jaga kesehatan, dan semoga anak-anakku sekalian selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.